Selamat sore buat sahabat-sahabat dimana saja berada. Kita kembali lagi di channel Anak Medan Bersuara, khususnya edisi sore hari. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Lanjut teman-teman ya. Kemarin ada beberapa upload video saya perihal tentang ada seorang penjual atau pelaku membuat ijazah aspal asli tapi palsu. Kemarin itu tampilan videonya belum selesai teman-teman ya. Sore ini akan saya selesaikan. Ternyata teman-teman, di dalam penuturan dari Inews TV kepada seseorang pelaku pembuat ijazah ya, yang bekerja sama juga dengan bosnya, dan bosnya ini kerjasama dengan universitas dan departemen lainnya, sehingga kertas ijazah tersebut 99% murni asli. Dan penuturan dari pelaku pembuat ijazah aspal ini katanya bisa dilakukan pembuatan ijazah asli bahkan terdaftar, harganya 75 juta. Bahkan ada pejabat negara juga yang tersangkut dengan ijazah atau pembuatan ijazah. Bayangkan teman-teman, apalagi kalau seorang itu pemimpin, ya pasti bisa lah semua. Pasti ya, kalau sesuai dengan penuturan apa yang dikatakan oleh pelaku pembuat ijazah aspal juga bisa asli. Kita lihat video yang akan kita tampilkan di sore hari ini. Paham kan teman-teman? Ijazah asli pun bisa dibuat, bahkan swasta atau negeri. Tapi waktunya 2 bulan ya, bukan seperti ijazah aspal bisa 2 hari 3 hari kata si pembuat ijazah tersebut. Jadi paham teman-teman ya, artinya semua ijazah itu bisa dibuat, terkecuali katanya ya, bahwasanya dia nggak bisa buat STNK bahkan PPKB ya, karena itu rumit dan hukumannya berat. Jadi penuturan dari Inews TV inilah yang membuat kita semakin bertanya-tanya. Apalagi seorang pejabat negara, ya, pasti akan bisa lah. Semua itu mungkin butuh waktu untuk membongkar kasus ini. Sore ini saya akan membawa satu konten di mana saya ambil dari channel Refli Harun bersama mantan ketua MK ya, mantan hakim MK ya. Mungkin pasti teman-teman udah tahu, kalau melihat postur dan gaya suaranya pasti sudah tahu. Nah, beliau menuturkan bagaimana perihal tentang apa yang sekarang terjadi saat ini, terlebih sampai saat ini masih bergulir terus tentang ijazah Pak Jokowi. Sebentar teman-teman. Terakhir Presiden Jokowi atau mantan presiden mengatakan saya tidak bisa dipaksa. Dan mereka TPUA tidak punya kewenangan. Kalau pengadilan memanggil saya, kalau proses hukum baru saya akan berikan. Pertanyaannya adalah 2. Bagaimana kalau hukum kemudian mengatakan kami tidak berwenang? Dan yang kedua dikaitkan dengan ada yang mengatakan seperti Munarman, the right to know. Bahwa ini adalah hak azazi manusia kita untuk mengetahui, walaupun dia mantan presiden, tetapi kan ijazah itu digunakan untuk jabatan publik yang sudah dia lalui. Silakan Pak Mama. Ya, saya kira tadi saya mulai yang dari terakhir ini. Iya. The right to know itulah salah satu landasannya sebenarnya, yang juga untuk melihat apakah ada kesalahan di dalam menentukan dia, memilih dia, tetapi karena adanya keterangan atau data-data yang tidak diketahui publik pada awalnya itu. Oleh karena itu kalau ada sebenarnya seperti itu adalah pengeliruan yang terjadi, yang mungkin kalau kita lihat itu sebenarnya kalau di syarat-syarat seorang calon, apakah itu presiden, wali kota, DPR, pasal 169 itu, tentu syarat-syarat itu semua termasuk adalah ijazah kan. Yeah. Nah kalau itu dilampaui atau tidak benar, tentu itu suatu masalah. Tetapi sebelum itu barangkali di mana kita melihat ini bahwa seorang ketika presiden, beberapa proses perkara yang diajukan ini sebenarnya pada waktu presiden masih
masih menduduki jabatan Ya. jabatan sebagai presiden. Ya. Tentu saja dalam sistem presidensi seperti kita yang mengakui masa jabatan itu sebenarnya secara penuh 5 tahun dijamin, dan itu adalah suatu jaminan bahwa seorang presiden bisa melaksanakan tugasnya secara penuh tanpa satu gangguan apapun. Oke. Oleh karena itu meskipun tidak disebutkan bahwa dia memiliki suatu kekebalan tertentu, sebenarnya seorang presiden dalam masa jabatan itu tidak boleh diganggu gugat apakah Oke. itu masalah pidana atau perdata. I see. Ya. Kecuali menurut pasal 7A Ya, bahwa undang-undang. dia boleh Ya. diimpeach Oke. karena melakukan apakah itu korupsi, pengkhianatan, tindak pidana lain. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan dia tidak layak lagi sebagai presiden. Dan itu tentu harus melalui dulu suatu proses impeachment di DPR Ya. untuk mengetahui data-data itu, dan kemudian ya mekanismenya di DPR kan sangat berat itu. Ya. Kalau sudah ada angket atau interpelasi dan lain sebagainya, semacam penyidikan dan penyidikan kalau di kepolisian ada kesimpulan dengan bukti-bukti, dia masih masuk lagi arena politik kan, bahwa 2/3. keputusan harus ada dari DPR yang mencapai quorum 2/3 dari 2/3 anggota Yang yang hadir. hadir. Ya. Ini tentu Minimal ya. adalah suatu hal yang sulit. Lain seperti di Korea sekarang, di mana presidennya boleh diimpeach dengan satu tahap saja, kemudian DPR menyetujui. Tentu karena memang di sana tradisi demokrasi itu sudah sangat kuat, Ya. sehingga bisa kemudian seorang presiden itu dinyatakan diduga melakukan suatu pengkhianatan itu atau yang lain-lain itu, kemudian dia diajukan ke MK tetapi langsung diberhentikan sebagai presiden dulu dan dipenjara. Nah ini yang barangkali di kita, kalau misalnya sudah ada tadi persidangan di pengadilan negeri, kalau seorang presiden yang masih menjabat, bahkan tidak menjabat pun, diajukan ke dalam suatu proses perdata ya, atau tun, bahkan pidana pun, kalau misalnya dari sudut pengaduan, laporan dan lain sebagainya, maka independensi lembaga-lembaga ini, terutama peradilan, Anda sudah tahulah kan bagaimana mereka sepertinya kalau dalam posisi terakhir kayaknya sudah benteng terakhir itu sudah rapuh betul, hancur lebur kan. Karena itu Zarub Rikar. mulai dari yang lalu-lalu lah kan, tetapi tidak ada penanganan apapun tentang itu yang sangat menyentuh persoalan pokok, kecuali suatu ya ditangkap. Kalau dia sudah ditangkap ya sudahlah. Pak Maru, saya menarik ini ya apa yang disampaikan Pak Maru. Saya tangkap poinnya dan mudah-mudahan sobat era sekalian juga menangkap poinnya. Jadi dalam presidensial system ini ya jangan diganggu. Dia fixed term 5 tahun kecuali impeachment. Tapi bisa nggak sebenarnya kalau misalnya upaya perdata perbuatan melawan hukum tadi hanya sekedar membuktikan ijazahnya asli atau paslu, asli atau palsu, ya kan? Dan itu nanti putusan pengadilan dibawa ke ranah politik, disampaikan kepada DPR untuk kemudian melalui mekanisme tata negaranya. Saya kira sangat bisa. Ya, tetapi kenapa hakim kemudian mengatakan nggak berwenang untuk pembuktian itu? Saya kira ada kaitannya tadi dengan masalah independensi peradilan. Kalau itu kita udah menyerah. Independensi peradilan itu menghadapi tidak usah seorang presiden, seorang pejabat tinggi pun yang memiliki kekuasaan, apalagi memiliki kekuasaan penyidikan misalnya, itu sangat mengkhawatirkan mereka karena mungkin ya bolehlah dikatakan semua dia punya integritas itu sudah bisa terbuka secara lebar dan bisa dengan mudah diintervensi dengan suatu ungkapan apapun sehingga dia tidak mampu mempertahankan independensi yang menjadi syarat untuk dia bisa netral, imparsial. Itu yang menjadi problem pokok kita sekarang. Artinya ini kan hancur. Ini kan sebenarnya bukan karena tidak bisa, tapi karena pengadilannya nggak berani. Kan? Kalau misalnya, karena saya tahu teman-teman ini itu mintanya lebih. Jadi tidak hanya pernyataan ijazahnya palsu atau tidak,
tapi juga memberhentikan dan lain sebagainya yang memang bukan wewenang pengadilan. Tetapi kan sebagai hakim kan saya bisa mengabulkan sebagian kan? Ya, betul. Kan tidak harus kemudian ditolak semuanya. Ya. Wah, ini soal keaslian dokumen ini kan wilayah saya. Ya, betul. Iya, kenapa saya tidak mengatakan bahwa saya tidak berwenang itu? Nah, di sini sebenarnya banyak juga yang bukan sebenarnya alasan yang dia ajukan, tetapi pakai alasan orang lain bahwa kalau di dalam perdata itu seolah-olah bahwa seorang yang mendalilkan wajib membuktikan. Iya, itu benar. Benar. Tetapi di dalam kepentingan publik yang tersangkut, di mana dahulu sebenarnya sejarah daripada dalil ini bahwa yang mendalilkan harus membuktikan adalah dari segi penemuan-penemuan baru di zaman dahulu yang dikemukakannya sebagai satu dalil, dia diwajibkan membuktikan itu. Jadi tidak ada orang yang berkepentingan untuk membantah. Kalau ada adalah ilmuwan misalnya yang sama yang menganggap itu tidak benar, dia membantah. Tetapi ini dibawa kemudian ke dalam teori pembuktian di bidang hukum, tetapi dia menggunakan itu bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan, yang itu adalah terbatas kepada perkara-perkara perdata yang bersifat privat, individual. Tetapi ketika menyentuh kepentingan publik nggak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Dia harus menunjukkan juga bahwa itu tidak benar. Ini yang benar, kan? Nah, bagaimana teman-teman? Setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh mantan hakim MK Marwarar Siahaan ya. Jadi Pak Marwarar Siahaan ini adalah seseorang yang memang sangat luar biasa. Dan dia juga bercerita ya, ini ada saya kutip ini ceritanya bahwasanya dulu Pak Marwarar itu adalah pendukung Pak Jokowi. Namun karena dilihatnya pemerintah sekarang sepertinya tidak fair lagi, ya, dia sudah mulai melakukan kritisi. Jadi apa yang disampaikannya saya jadi teringat teman-teman, ketika ada jurnalis wartawan ya, pers bertanya kepada Pak Jokowi perihal tentang ijazah milik Pak Jokowi yang katanya palsu, dan Pak Jokowi menjawab, ya yang mendalilkannya lah yang mencari kebenarannya. Dan Pak Marwarar mengatakan bahwasannya itu dulu, dan ini adalah pejabat publik dan seharusnya pejabat publik itu menunjukkan, paham kan? Gak boleh dibantah lagi karena Pak Marwarar Siahaan ini adalah mantan hakim MK yang memang betul bersih, bebas dari kelakuan korupsi dan segalanya. Kita dengar lagi yuk apa yang dikatakan Marwarar Siahaan. Itu sebenarnya di dalam pemilihan presiden juga sengketa di MK. Itu dalil yang dikutip seolah-olah pemohon harus membuktikan seluruhnya. Karena apa? Tidak bisa dipakai untuk membela kepentingan publik. Karena mereka yang memegang data-data yang ada, yang penting untuk membuktikan bukan daripada pemohon. Misalnya ada pada pemerintah. Dan itu tidak fair jadinya. Tidak fair. Misalnya data bansos. Mana ada dari calon atau misalnya lalu kalau kita nyolong kena pasal bahwa yang namanya bukti itu harus mendapatkan secara sah kan? Kalau jadi kan kita nyolong, tidak misalnya bisa nyolong data itu kan kita curi. Karena argumennya itu landasannya bahwa yang bisa dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum itu yang bisa digunakan. Oleh karena itulah MK dalam terakhir kan sudah menggeser sedikit. Sebenarnya di perdata pun ada itu untuk prinsip keadilan. Siapa yang menguasai data, dia bisa digeser beban pembuktian kepada dia. Di MK itu sudah dipakai. Tetapi masih di MK waktu yang lalu saya dengar masih dipergunakan betul bahwa dalil yang di zaman Masehi itu, zaman Plato. Zaman Plato masih dipakai, tapi itu adalah dalil-dalil ilmu yang juga terbatas kepentingan publiknya waktu itu. Tetapi kalau dia menyangkut kepentingan publik seperti sekarang, di mana fact matters tadi itu, kebenaran itu penting untuk membebaskan kita dari masalah-masalah besar ini, maka bukan hanya yang mengajukan, yang membuktikan, tetapi lawan juga yang menguasai data. Yang menguasai data harus menyatakan buktinya. Pak Maru. Apa yang dikatakan oleh Pak Maruf ya, Marwarar Siahaan. Jadi yang pemegang data lah, karena dia pejabat publik yang harus membuktikan, bukan
malah mengatakan dalil yang mendalilkanlah yang mencari kebenarannya. Padahal dia seorang mantan pejabat publik atau kepala negara katakanlah pada saat itu, ya, karena pada saat itu dokumen itu digunakan. Jadi buat teman-teman, ya, seperti apa yang dikatakan oleh sahabat kita Refli Harun dan bapak kita Marwarar Siahaan, sudah jelas dan sah bahwasanya kita juga punya hak dan kepentingan untuk bertanya dan menginginkan untuk menunjukkan ijazah, bukan seperti yang dikatakan oleh orang lain atau pengacara atau kuasa hukumnya. Jadi kalau begitu ya bisa aja semua nanti pejabat publik akan ditanya oleh masyarakat. Kan tidak bermasalah. Ini kan yang bermasalah ketika pada saat itu ada pencari fakta kebenaran yang melihat kebohongan ini tersusun rapi. Karena dia juga adalah mantan seorang alumni UGM yang berempati dan punya artinya bagaimana? Dia punya rasa agar UGM itu jangan sampai tercemari oleh kebohongan-kebohongan yang tersusun rapi dan pelaku-pelaku kecurangan. Itulah makanya mereka selidiki, termasuk Dr. Tipa, Dr. Rismond, dan Dr. Roy. Mereka bertiga beserta wakil dari TPUA dan aktivis bekerja sama. Bukan hanya untuk karena kebencian kepada Pak Jokowi, tidak, tetapi untuk penegakan kebenaran. Karena kita tidak mau ini berlarut-larut, maunya cepat-cepat saja. Seandainya lah Pak Jokowi langsung tanggap dan menunjukkan ijazahnya di depan publik, apa salahnya? Tapi semua ada di tangan Universitas Gadjah Mada, asli atau tidak. Mungkin juga asli, seperti apa yang di konten saya yang pertama tadi, dia bisa membuat ijazah asli. Artinya, itu seorang pejabat negara loh. Kalau misalnya ini adalah pemimpin negara, katakanlah yang punya kekuasaan, apa yang tidak bisa? Itu menurut apa yang kita lihat tadi teman-teman ya. Jadi semoga yang saya tampilkan teman-teman melalui kedua konten ya. Pertama tadi mengenai masalah ijazah asli seorang para pelaku pembuat ijazah aspal, bahkan bisa asli. Begitu juga tentang channelnya Bung Refli Harun bersama bapak kita mantan hakim MK Marwarar Siahaan. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk tetap semangat mengontrol dan mengawasi jalannya perihal tentang pengadilan tentang ijazah Pak Jokowi. Jangan sampai redup kebenaran yang akan kita lakukan, dan jangan sampai redup bagaimana kita bisa bersama-sama membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh karena kekuatan kekuasaan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.